Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalalatul Malik As-Sultan Sayyidi Mahmud Ibni Abi Bakar Ibn Mahmud Al-Gadri hafizahullah wa saddada khutah wa atalallahu mu'amarahu wa ali baitihi. Duli yang mulia Sultan Mahmud Ibni Abi Bakar Al-Gadri, semoga Allah memberikan ketenangan batin, memanjangkan umur, memuliakan keluarga ini dunia dan di akhirat. Sadatul Habaib, Sayyidi, para habib yang dimuliakan Allah dengan nasab keturunan yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama al-ajilla, para ulama yang dimuliakan dengan ilmu yang diwarisi dari baginda Sayyidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mak kandung saya berangkat haji tahun 1993. Nampak saya pesawatnya terbang di embarkasi Polonia Medan. Setetes pun tak menetes air mata saya. Berangkat saya ke Mesir, dilepas mak dan ayah di Cengkareng tahun 1998. Setetes pun saya tak menangis. Tapi begitu sampai di depan tadi, sampai hari ini, mengapa hati itu begitu hancur, luluh. Saya ringkas tausiah, tak sanggup saya menyampaikan tausiah di depan para habaib. Saya ringkaskan saja untuk memudahkan saya menjadi 5 poin. Hari ini saya ditunjukkan Allah Ta'ala bagaimana keturunan nasab daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Hadramaut, dari Yaman sampai ke tanah bumi Pontianak ini. Apa yang mereka cari kemari? Tanah Yaman sama suburnya dengan tanah ini. Saudaraku yang sekolah di Darul Mustafa, di Rubat Tarim, di Al-Ahqaf, tanyakan ke Buya Yahya, bagaimana suburnya tanah Hadramaut, bagaimana pantainya yang banyak ikan. Apa yang mereka cari kemari? Yang mereka cari kemari hanya satu, menyampaikan risalah datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya sedang diingatkan, Abu Somad, engkau sampai kemari dari Riau, transit menggunakan pesawat di Batam, dari Batam kemari, belum ada apa-apanya. Mereka dipukul ombak, dihempas gelombang. Bermalam mereka di atas perahu kapal laut. Apa yang mereka cari? Bukan dunia. Mereka hanya ingin menebarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau dunia mau mereka cari, cukup mereka makan, minum, menikah di Hadramaut, di Yaman sana. Tapi mereka menyebar ke seluruh pelosok bumi. Asy-Syihab, Al-Haddad, Al-Jifri, As-Saqaf, Banahsan, Al-Gadri. Saya sampai ke Pulau Penyengat, ziarah ke makam penasehat raja. Saya lihat di ujung namanya As-Saqaf, As-Saqaf. Ada mereka yang sampai ke tingkat penasehat raja. Ada pula yang bertuah menikah dengan anak sultan. Oleh sebab itu Sultan Hasan al-Bolkiah di Brunei Darussalam, nasabnya sampai kepada Sayyidina Al-Husain, putri daripada putri Nabi Sayyidatuna Fatimah, anak kandung daripada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berasal terbang jauh dari Riau, Kerajaan Siak, Sri Indrapura.
Bapak ibu, tuan-tuan, cik-cik, perempuan kalau sampai ke Riau akan turun di airport Bandara Sultan Syarif Qasim. Saya mengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Apa makna syarif di belakang? Diambil dari kata shin ra fa. Syarif artinya mulia. Apa yang membuat mereka mulia? Karena darah mereka bersambung kepada Sayyidus Syarif, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Ustaz dari tadi menyebut Sayyid? Mengapa menyebut Sayyidi? Mengapa menyebut Sayyid? Bukan saya yang menyebut Sayyid itu. Dia sendiri yang menyebut Sayyid. Apa kata dia? Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain adalah pemimpin pemuda penghuni surga. Sayyidatuna Fatimah. Mengapa engkau sebut Sayyidatuna Fatimah? Karena Fatimah adalah Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Karena Fatimah pemimpin perempuan penghuni surga. Adapun pemimpin seluruh penghuni surga adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya menyebut itu, bukan kita memberi gelar itu. Dia sendiri yang berkata, ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin anak keturunan Adam. Jangan katakan aku bid'ah, jangan katakan hamba salah ketika menyebut namanya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tahirin at-tayyibin. Sampai mereka kemari mengukur bayang-bayang. Hai Abdul Somad, sudah sampai kemana engkau? Kau diundang kemari karena diundang, dibelikan tiket. Belum apa-apa sudah dikasih cincin. Mereka dulu datang kemari, tujuan tak tahu entah kemana. Yang mereka niatkan hanya satu, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Berapa mulut yang bersyahadat di pulau ini, di kota ini, bersyahadat di hadapan mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ramai tadi di masjid Al-Mujahidin. Sampai dikabarkan belum pernah seramai itu sejak almarhum Kiai Haji Zaidun MZ. Ini ramai, tapi yang hadir itu semuanya sudah bersyahadat. Wahai Abdul Somad, sudah berapa orang yang kau syahadatkan? Kau tak ada apa-apanya. Kau hanya buih di tengah gelombang. Kau hanya pasir yang dipijak di pantai. Kau hanya debu bayang-bayang. Maka hari ini saya diluluh lantakkan. Itulah mungkin yang membuat mata ini menangis. Belum ada apa-apanya kita dibandingkan mereka. Ulama besar, alim ulama, LCMA, Taman Al-Azhar Mesir, S2 di Maroko, melambung merasa tinggi. Sampai kemari kau tak ada apa-apanya Abdul Somad, dibandingkan dengan Sayyidi Sultan Abdurrahman Al-Gadri 1771, hampir 3 abad yang lalu. Belum ada alat komunikasi. Hari ini kau dikenal orang. Berapa orang minta foto kepada engkau di airport? Kenapa? youtube.com. Mereka dulu apa yang mereka cari? Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mencari ilmu yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi kemudian kau mencari dunia, maka sesungguhnya lam yajid irfal jannah. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun kau tak dapat menciumnya, walaupun harum semerbaknya sudah tercium dari jarak 500.000 tahun perjalanan. Hari ini sedang mengukur diri, kau tak ada apa-apanya Abdul Somad. Oleh sebab itu kita semua hari ini, saat ini, detik ini berada bersama para ulama, menyambung tali silaturahim, menyadarkan diri, mengukur. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhan yang amat nyata. Kalau kenal diri tak berdaya, maka kenal Allah Maha Kuasa. Kalau kenal diri akan mati, maka ingat Dia yang akan menghidupkan dan mematikan. Kalau tahu diri al-faqir ila afi rabbihil qadir, maka sadar Dialah yang maha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka sadarkan diri, membaca sejarah. Hari ini saya tak membaca sejarah, tapi pelajaran langsung didengar telinga, ditengok oleh mata. Ini yang pertama, walaupun tak dibatasi 10 menit.
Saya membatasi diri saya sendiri. Yang kedua, menyambung tali silaturahim. Apa kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? An asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan keturunan nasabku sendiri. Hari ini Allah perkenankan saya, padahal sebelumnya tak ada WA, WhatsApp, SMS mengatakan Ustaz nanti akan diajak bersilaturahim dengan habaib. Tidak ada. Ustaz akan diajak bersilaturahim dengan sultan. Tidak ada. Tak pernah mimpi saya akan menginjakkan kaki ke istana ini. Istana Gadriyah, Kadriyah, huruf Qaf. Tapi saudara kita di Yaman menyebutnya G, Gadriyah. Ditulis huruf Latin Kadriyah. Semuanya sama. Hanya saja hati ini bisa sampai kemari. Allah yang memberikan nikmat terbesar dalam hidup saya. Setelah berumur 40 tahun barulah menginjakkan kaki kemari. Kalau tahu dari dulu saya datang kemari. Tapi Allah menuliskan di Lauhil Mahfuz, Nun wal qalami wa ma yasturun. Hai qalam, tulis di Lauhil Mahfuz, Abdul Somad, setelah 40 tahun barulah kau sampai usia kematangan, barulah kau cocok untuk datang ke istana Qadriyah ini. Nikmat besar. Insya Allah ini akan dilihat orang banyak. Ustaz kok tahu dari mana? Streaming tetap hidup. Semua orang melihat bagaimana perjuangan menyambung tali silaturahim. Sayyidina Zaid ibnu Thabit, penterjemah Nabi, ta'allamtuhu wa adaqtuhu, aku belajar bahasa Yahudi sampai aku faham sepaham-pahamnya. Berapa lama? Nisfa syahrin, setengah bulan belajar bahasa Yahudi. Kita berapa lama belajar bahasa Inggris? Naik pesawat yang bisa ditangkap, ladies and gentlemen, good morning, thank you. Otaknya cerdas. Kalau cerita masalah cerdas pandai Sayyidina Zaid ibnu Thabit. Tapi begitu berjumpa dengan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, lebih muda dari dia, umur lebih muda, kecerdasan wallahu a'lam, karena dia adalah hibrul ummah. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dicium Sayyidina Zaid tangannya. Kenapa kau cium tanganku wahai Zaid? Apa kata Zaid ibnu Thabit? Karena engkau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini video ini akan ditonton para penyebar fitnah. Abdul Somad cium-cium tangan, kenapa? Kenapa cium tangan? Kita manusia ini sama. Semua kamu dari Adam, Adam dari tanah. Memang betul dari tanah kepada tanah, tapi tanah pun setelah terbentuk lain-lain harganya. Ada hanya tanah liat yang diinjak orang. Tapi ketika dia dibentuk menjadi bakar mahal, kemana dia? Naik ke atas. Tanah apa? Tanah genteng. Kalau engkau dari tanah yang mulia, maka kau akan mulia. Tapi banyak juga kau tak mulia. Kenapa? Kerjanya memfitnah-fitnah saja. Dari tanah apa ini? Mungkin dari tanah sengketa. Oleh sebab itu hari ini kita mengikut memuliakan. Laisa minna, bukan bagian dari kami, kata Nabi. Kalau bukan kami berarti na'udzubillah kafir. Siapa dia? Man lam yarham saghirana, tak sayang kepada yang muda, tak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tak hormat kepada yang mulia. Saya tidak menyampaikan tausiah, wal'iyazubillah, na'udzubillah. Hamba Allah yang dhaif, al-faqir, al-haqir, ila afwi rabbihil qadir, Abdul Somad tidak menyampaikan tausiah di hadapan para habaib, al-habaib, al-ulama, al-ajillah. Tidak menyampaikan. Mengapa mereka disebut habaib? Kalau satu orang habib, kalau dua orang habiban, kalau banyak habaib. Kalau mau dihilangkan hamzahnya habaib. Apa artinya? Dari kata hub, cinta. Orang yang paling kita cinta kita panggil ya habibi. Maka dia panggil dia As-Sayyid Al-Habib, Habib Rizik Syihab, As-Sayyid Al-Habib Abdurrahman Al-Gadri, As-Sayyid Al-Habib Habib Novel, As-Sayyid Al-Habib Habib Jundan. Ketika saya sampai kepada Syekh Al-Muhaddis Al-Kabir, muhaddis ahli hadis besar, Maulana Mahmud Said Mamduh,
Apa yang dia tanya? Hal arafta maktabah Jundani? Saya mengangguk. Mau bilang tak tahu malu. Naam, sami'tu ya Syekh. Anta tarji' ila Indonesia wa ta'ti ila maktabah As-Sayyid Al-Habib Jundani. Fihi akthar min 100 juz, lebih dari 100 juz kitab ada di dalam. Insyaallah saya akan cari. Bulan yang lalu saya di Kairo, kami membaca kitab Sunan At-Tirmizi, langsung diberikan sanadnya bersambung kepada Tuan Guru As-Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Mengapa dia disebut Al-Hasani? Karena nasabnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan ibni Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan ibni Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa disebut Al-Maliki? Karena dia bermazhab Maliki, murid langsung dari Sayyid Al-Habib Muhammad ibni Alawi ibni Abbas Al-Hasani Al-Maliki, yang punya majlis di kota Makkah Al-Mukarramah. Al-Muhaddisus Syahir Faridu Dahrihi wa Wahidu Asrihi rahimahullah wa radiyallahu anhu. Untuk apa membaca kitab nih? Baca sendiri kan bisa. Litabarruk, mengambil barakah, mengambil keutamaan silsilah. Andai darah Nabi tak ada mengalir di sini. Kalau yang tadi yang menyampaikan kata sambutan dua itu Arab asli. Kalau yang ini Arab cemas. Asli. Tak ada mengalir darah Nabi dalam, tapi paling tidak pernah menyambung tali silaturahim, pernah menjalin hubungan dengan keturunan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Inilah tujuan hamba datang kemari, menyambung tali silaturahim, menyambung ukhuwah Islamiyah. Ustaz Abdul Somad tak ada hubungan darah. Apa namanya? Mau Melayu, mau Banjar, mau Minangkabau, mau Batak, semuanya datang sama. Kenapa? Sama-sama mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan Rasulullah. Siapa yang mengatakan itu dakhalal jannah. Wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, asal dia katakan itu dengan hati yang tulus, dia akan masuk surga. Tak dilihat suku dan bangsa. Maka kita menyambung ukhuwah Islamiyah. Ustaz Abdul Somad Melayu, ya. Mengapa jadi orang Melayu? Saya tak pernah minta. Tak pernah datang malaikat bawa kertas multiple choice. Mau jadi apa? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk nutfah, cairan. Thumma yakunu 'alaqah, dalam bentuk darah. Thumma yakunu mudghah, dalam bentuk segumpal daging. 40 kali 3 120 hari. Thumma yursalul malaku, datang malaikat membawa roh. Jangan bayangkan roh itu tentang gentayangan, perut mana yang mau ku masuk. Ditakdirkan Allah masuk saya ke dalam perut orang Melayu, saya jadi Melayu. Tapi ada yang saya memilih, apakah menjadi bersyahadat muslim atau tidak, itu pilihan. Maka saya memilih orang tua emak muslimah, ayah muslim. Emak saya namanya Hajjah Rohana, nama nenek saya Siti Aminah. Siti Aminah punya ayah moyang saya namanya Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman belajar ke Makkah, pulang ke kerajaan Melayu Asahan. Sebelum kami pindah ke Riau tahun 1900, dia menghadap Sultan kerajaan Melayu Asahan. Diberikanlah sebuah tanah, disebut tanah itu dengan Silau, tanah Silau. Maka dia bergelar Tuan Syekh Silau, Syekh Abdul Rahman. Kami terbiasa dengan para habaib. Waktu lagi masih kecil-kecil, apa kata mak saya? Nak, Somad, ada namanya Syarif. Apa Syarif itu, mak? Orang, manusia juga. Kalau perempuan dia Syarifah, kalau laki-laki dia Syarif. Kita tak tahu, anak kecil bicara dengan mak di dapur. Oh, ada manusia ini namanya Syarif. Kalau perempuan Syarifah. Nanti kalau kau jumpa sama dia, cium tangannya. Kalau kau berjalan jangan di muka, nanti berbisul punggung awak. Dulu 30 tahun yang lalu masih kecil, hari ini baru dipertemukan Allah. Syarif mulia, Sayyid pemimpin. Ada yang membagi dua. Kalau keturunan daripada Sayyidina
Husain disebut dengan Syarif, makanya pemimpin Makkah disebut Syarif Husain sebelum terjadi revolusi King Abdul Aziz 1924. Lalu kemudian Syarif Husain dikejar berbagai macam fitnah, larilah ke Irak, lalu mendirikan negara Kesultanan Irak. Irak pun pecah menjadi republik yang berakhir dengan Saddam Hussein, lalu kemudian pecah lagi mendirikan negara. Itulah disebut dengan Bani Hashim, Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Kenapa disebut negara itu Bani Hashim? Karena keturunan daripada Sayyidina Hussein, anak dari Sayyidatuna Fatimah, anak dari Sayyidina Muhammad SAW, anak dari Abdullah, anak dari Abdul Muttalib, anak dari Hashim, anak dari Abdi Manaf. Maka disebut dengan kerajaan Bani Hashim. Di mana itu? Yordania. Maka jangan heran kalau Sultan Yordan dekat dengan Sultan Hasan al-Bolkiah. Kenapa? Ada 3 persamaan. Sama-sama keturunan Nabi, sama-sama raja, sama-sama kaya. Tapi yang paling mendekatkan mereka apa? Karena nasabnya sama-sama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Ada burung namanya tempua, sarangnya biasanya di atas pokok kelapa, tapi kalau sudah sampai masanya dia turun bersarang ke bawah. Kenapa? Musim padi, asal padi banyak turun sarang ke bawah. Berkawan karena harta akan binasa, berkawan karena kuasa, kuasa tak akan lama, paling 5 tahun kalau tak datang KPK. Tapi kalau berkawan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita tetap kekal abadi. Datang orang berkulit hitam mencium memeluk Sayyidina Nabi. Ya Rasulullah, kenapa kau peluk aku? Kulitku yang hitam tak mungkin bersentuh dengan engkau dalam surga Jannatul Naim. Apa kata Nabi? Kau cinta padaku sayang? Ya. Almar'u ma'aman ahab. Kau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Sayang kita dengan As-Sayyid Al-Malik Abdurrahman Al-Gadri. Walaupun jarak kita dengan beliau hampir 300 tahun, insya Allah kita bersama dengan mereka, bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Poin ketiga masuk. Apa yang ketiga? Ini istana megah besar pada masanya di zaman itu. Kayu kokoh dari pintu gerbang masuk ke dalam pintu semua. Kenapa bisa ada istana? Karena ada kekuasaan. Mereka datang tidak hanya sekedar menjadi penceramah. Mereka tidak datang hanya sekedar tuan guru imam di masjid khatib, tapi mereka menjadi sultan. Bahasa Arabnya sultan. Karena orang kita payah menyebut huruf ta. Siapa tuh? Sultan. Sultan diambil dari kata sulta, kekuasaan. Mereka membangun kerajaan. Sultan Hasan al-Bolkiah, Sultan Syarif Qasim, Sultan yang sampai hari ini Sultan. Dan saya diberikan Allah kesempatan belajar di negeri bernama Maghribi, Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Maghrib disebut dia Maghrib karena tempat tenggelamnya matahari. Orang barat payah menyebut Maghrib, maka dia sebut Morocco. Where are you going? I'm going to Morocco. Padahal itu bahasa Arabnya Maghrib, Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Rajanya sekarang namanya Muhammad As-Sadis, Muhammad yang ke-6, anak dari Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1. Jadi namanya itu aja dibolak-balik. Raja yang sekarang Muhammad 6, anak dari Hasan 2, anak dari Muhammad 5, anak dari Hasan 1. Ini cara efektif untuk membuat nama anak. Saya Abdul Somad, nama anak saya Mizian. Bahasa Marokonya Mizian artinya baik. Kalau jumpa orang Maroko, Mizian, baik. Abdul Somad, anak saya Mizian. Nanti Mizian kalau punya anak, Somad 2. Nah, udah ada rencana begitu. Dan nanti Bapak Ibu sampai ke kota namanya Casablanca. Kaza artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca, rumah putih. Bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda, ibu kota Maroko.
Di sana ada masjid besar, tengok di dalamnya ada satu tiang. Di tiang itu ditulis, masjid ini didirikan oleh Raja Hasan II bin sampai kepada Ibnul Hasan Ibnu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kerajaan besar Arab yang rajanya masih Habib. Pertama Yordania di Asia, kedua Maroko di Afrika. Saya diberikan kesempatan belajar ke sana. Inginlah rasanya melihat di negeri kita ada penguasa yang muslim, yang beriman, di majelis yang baik, di tempat yang baik. Dulu pernah ditegakkan kerajaan Melayu Islam di sini. Maka kita bermimpi ke depan akan lahir wali kota, bupati, gubernur yang bersyahadat Allahu Akbar. Semangat itu terus tetap berkobar. Tapi yang namanya iman Yazid bertambah wayangkus. Ustaz Abdul Somad pulang, mulai dia yangkus. Habis Idul Adha ada Muharram, bangkitkan lagi dengan semangat pekan Muharram, menyambut tahun baru Hijrah. Hadirkan Habib siapa? Habib Novel, Habib Muhammad, Habib Rizik Syihab. Payah Pak Ustaz, belum kembali karena dikriminalisasi. Oke, kita cari yang ada saja. Habib macam-macam. Saya kemarin acara haul di Jakarta bertemu dengan Habib Nabil Al-Gadri di Jakarta. Luar biasa. Saya sedang makan, dia senyum-senyum. Saya senyum ke saya atau ke yang lain? Ke saya. Setelah itu saya dekat, Assalamualaikum Habib, Waalaikumsalam. Habib kok senyum? Ana selalu lihat ente di YouTube. Insya Allah. Jumpa luar biasa. Para habaib dipertemukan. Maka bangkitkan semangat. Paling tidak dalam setahun 4 bulan sekali. Tahun baru Hijrah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Jangan sampai kosong itu. Bangkitkan 4 bulan sekali. Bangkitkan. Karena dengan beramai-ramai kita memperkuatkan hati. Ta'liful qulub. Hati kita menjadi kuat meramai. Orang-orang pun ketika menengok, oh ternyata mereka sholat subuh aja yang sunyi. Kalau pengajian ramai juga mereka ternyata. Buatkan kajian subuh seperti tadi. Para habaib datang. Ustaz, kenapa tak ikut Habib pakai sorban? Ada sorban di rumah. 4 meter panjang. Ada di rumah. Saya simpan di rumah. Saya pakai di kamar. Begitu saya pakai, hilang hidung. Itu maka saya tak bersorban. Jadi banyak jamaah, Ustaz kenapa pakai peci? Tahu diri, saya bilang. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai sorban. Bagus, tak salah. Sunnah Nabi SAW. Apa itu sorban? Itu yang mengejek-ejek sekarang. Kalau dia diletakkan di bahu, namanya burdah. Diletakkan di bahu. Ada hadis tentang burdah. Khadra, burdatun khadra, warna biru. Kalau diletakkan di bahu satu saja, banyaknya sebelah kiri, kanan juga boleh, tak salah. Kalau diletakkan di atas kepala, menyungkup, namanya ghutrah. Ghutrah namanya. Kalau dililitkan, namanya imamah. Kainnya sama. Diletakkan di bahu, burdah. Diletakkan di samping, burdah. Diletakkan di atas, ghutrah. Dililitkan, imamah. Hadisnya sahih. Baca Syama'il Muhammadiyah. Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Nabi ketika masuk ke dalam kota Makkah memakai imamah, sorban warna hitam. Sekarang orang mengejek. Apa itu pakai sorban? Letakkan di tengkuk, kain pel. Letakkan di serbet. Ini pembodohan luar biasa. Sunnah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi yang menulis kitab Jami' At-Tirmidzi dari Termez, perbatasan Uzbekistan dengan Afghanistan. Ada satu kampung kecil namanya Termez, meninggal tahun 275. Apa maknanya? Pentingnya kekuasaan. Ketika dulu As-Sayyid Abdurrahman Al-Gadri menjadi penguasa, apa yang terjadi? Negeri ini makmur. Tidak ada satupun semut yang terinjak. Ustaz tahu dari mana? Mereka cucu cicit keturunan Nabi pasti mengamalkan apa yang diajarkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Stop! Para pasukan tentara jangan lewat. Kenapa? Aku mendengar ada semut berkata, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai para semut,
Masuklah kalian ke sarang, karena pasukan Sulaiman akan lewat. Kalau orang beriman berkuasa, tak ada satu semut pun yang terinjak. Tapi kalau sudah iman tak ada, manusia dianggap sebagai semut. Hancurkan rumahnya, bantai. Kenapa? Tak ada, semut aja itu semua. Apa kata Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, guru murid langsung dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, kalau kau sedang minum nampak ada air manis, lalu ada semut sedang berenang-renang ke tepian, ambil semut itu dengan ujung jarimu, letakkan, kau sedang berbuat rahmah, berbuat kebaikan. Semut ninda, nampak semut berenang, rasain, udah mau ke tepi, tengah balik. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Al-hadis al-musalsalah. Para ahli hadis kalau meriwayatkan hadis, hadis pertama yang disampaikannya al-hadis al-musalsal bil awwaliyah, dipegang tangan. Siapa yang memegang? Sayyid Muhammad Abu Hashim Al-Hasani, keturunan dari Nabi SAW. Sekarang jabatannya wakil rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Habib, dipegang tangan kami. Apa kata dia? Aku riwayatkan kepada engkau hadis musalsal bil awwaliyah yang aku terima dari guruku, dari guruku, dari guruku, dari guruku, sampai kepada Sayyidina Ammar ibn al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, ilhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang dapat rahmat dari Allah hanya yang punya kasih sayang di hatinya. Mereka datang mengislamkan. Tak ada kambing yang teraniaya, karena kakek buyut datuk mereka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, tajamkan pisau sebelum kau sembelih kambing, jangan asah mata pisau di depan mata kambing. Aturidu antumita mautatin, apakah kau membuat kambing ini mati berkali-kali? Jangan asah pisau di depan mata kambing, pucat pasi kambing menengok pisau. Dulu waktu kecil, apa kata mak datuk makcik di kampung? Jangan asah di mata kambing, kasihan kambing. Saya sangka itu hanya adat belaka. Rupanya datuk kekek moyut mereka mengajarkan, asah dulu. Idza qataltum fa ahsinul qitslah, kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah, kalau kau memotong, potong dengan baik. Bagaimana cara memotong? Tajamkan pisaunya. Mereka datang kemari, yang tak tahu makan halal haram, bantai saja, hantam kromo riba sudi. Tapi setelah mereka sampai tahu dia ini halal, ini haram, ini baik, ini tak baik, diharamkan kepada kamu al-khaba'is, najis, kotor, yang sebelumnya nenek moyang kita tak tahu. Apa yang dia sembah? Kayu, lembu, batu, hantu. Setelah datang diajarkan, qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelumnya nenek moyang kita tak tahu apa yang mesti dimakan, makan saja. Segala yang merayap halal dimakan, kecuali kereta api, itu pun karena keras. Setelah datang para